Dalam berbagai unggahan di internet, Orde Baru kerap kali digambarkan sebagai rezim yang bengis, tirani dan diktator. Faktor pendukung dari pernyataan itu antara lain karena adanya Petrus atau penembak misterius, aktivis yang hilang, dan pembungkaman aspirasi. Lalu bagaimana sih keadaan masyarakat di era Orde Baru sebenarnya? Ternyata, sebagian masyarakat justru merasakan jauh lebih bahagia di era Orde Baru. Dan, dengan keadaan situasi sekarang, justru menunjukkan bahwa era Orde Baru ternyata adalah era yang terbaik di Indonesia. Mungkin, sebagian pemirsa tak percaya. Saya menganggap wajar hal ini, mengingat kejelekan Orde Baru sudah banyak sekali dibuka. Sebagai orang yang pernah hidup di era Orde Baru, saya merasa punya kewajiban untuk meluruskan persepsi pemirsa mengenai Orde Baru, terutama generasi Z yang tak pernah hidup di era tersebut. Tujuan saya adalah untuk memberikan wawasan mengenai Orde Baru, dan juga sedikit ulasan Orde Lama. Orde Lama. Orde Lama adalah masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Di era ini, Indonesia masih begitu muda. Berbagai gangguan dari dalam dan luar negeri silih berganti menerpa Indonesia. Namun, peristiwa yang tak terlupakan adalah peristiwa PKI Madiun dan peristiwa G30 SPKI. Kendati masih kontroversial, namun fakta yang terjadi adalah peristiwa kelam ini pernah terjadi di Indonesia, dan tak akan pernah terlupakan. Selama ini, mungkin pemirsa, terutama generasi Z melihat Orde Lama begitu sempurna, namun siapa sangka kenyataan yang beredar ternyata juga parah. Ekonomi di Indonesia kala itu begitu parah. Saking parahnya, rakyat Indonesia sulit makan. Bencana kelaparan begitu tinggi karena gagal panen. Beras adalah makanan mewah. Mayoritas penduduk Indonesia makan bulgur atau bisa disebut semacam gandum makanan kuda. Penerangan listrik, ya kalau Anda di Jakarta mungkin sudah dapat. Kalau di daerah, tidak ada. Lalu bagaimana dengan surat kabar, radio, televisi? Jangan mimpi. Koran saja paling cepat beredar ke daerah-daerah itu memakan waktu 2 hari. Bagaimana dengan radio? Hehehe, silahkan berebut dengan orang satu RT. Apalagi televisi. Anda pasti berebut dengan orang satu kelurahan. Mana siarannya hanya satu pula, dan waktunya terbatas. Indonesia pernah mencapai inflasi sekitar 650%, dan juga ada mega korupsi yang dilakukan oleh pejabat Departemen Keuangan saat itu, yaitu Jusuf Muda Dalam. Nilai korupsinya juga gak main-main. Sekitar 90 miliar rupiah, dan kala itu harga BBM masih Rp4 per liter. Era ini berakhir pada tanggal 12 Maret tahun 1967 dengan diangkatnya Presiden Soeharto sebagai Presiden RI yang kedua. Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Awal dari naiknya karir politik Mayor Jenderal Soeharto adalah penumpasan gerakan tanggal 30 September dan tentu saja membubarkan PKI. Selama 32 tahun berkuasa, banyak sekali berita negatif mengenai rezim ini. Mulai dibilang rezim militerisme, rezim otoriter, dan juga rezim terkorup. Memang, rezim Orde Baru ini mempunyai sisi seram. Saya tak menampik hal itu. Salah satunya adalah Petrus. Kalau di rezim ini, polisi hanya menangkap penjahat baru. Sekali ditangkap, dibebaskan setelah masa tahanannya selesai. Polisi hanya menangkap penjahat kambuhan yang keluar masuk penjara selama 2 atau 3 kali saja. Jika sudah 2 atau 3 kali penjahat itu masih belum bertaubat, penjahat itu dibiarkan, dan dipastikan dia tak pernah terbit alias menghilang. Namun, ternyata ada hal lain yang membuat citra Orde Baru ini jelek, yaitu kerap menghilangkan paksa aktivis yang vokal mengkritik pemerintah. Namun, dengan berbagai keseraman di era Orde Baru, kehidupan yang saya alami di masa itu tak seseram bayangan Anda.
Mungkin, bagi sebagian orang saya dianggap menghayal. Hanya saja apapun pendapat orang yang benci dengan era Orba tak mempengaruhi kenyataan bahwa di balik kengerian rezim Orba, ternyata rezim ini adalah yang terbaik versi saya. Inilah kelebihan dan kelemahan rezim Orba. Hutang negara. Dalam keuangan negara, tentu saat ini kita sering mendengar hutang luar negeri. Di era Orba, hutang Indonesia ditekan sedemikian rupa. Mengapa? Karena Orde Lama ternyata meninggalkan hutang Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan, inflasi meningkat hingga 650%. Presiden Soeharto tentu berpikir keras untuk membayarnya. IMF tak berani memberikan pinjaman pada Indonesia, karena inflasi dan kondisi ekonomi Indonesia kala itu luar biasa parah. Akhirnya, untuk membayar hutang, Presiden Soeharto mengajukan pinjaman modal pada IGGI, yaitu Lembaga Debitur Dunia yang tak resmi. Pinjamannya pun begitu terbatas, karena saat itu debitur dunia sulit memberikan kepercayaan pada Indonesia. Setelah melalui lobi yang alot, akhirnya pinjaman itu cair. Dan, dari pinjaman itulah, Presiden Soeharto berusaha membangun kekuatan pangan. Dia membangun desa-desa dan berupaya meningkatkan produksi pertanian. Selain itu, penyuluhan pada para petani di masa ini begitu masif, sehingga kita bisa bersuasembada beras. Awalnya, kita yang kekurangan beras menjadi negara yang berasnya melimpah, sehingga kita bisa ekspor beras di masa ini. Dan, dari keberhasilan inilah akhirnya Indonesia mampu melunasi warisan hutang dari Orde Lama, dan hebatnya, hingga berakhirnya Orde Baru, hutang negara Indonesia nol, namun hutang swasta yang membengkak. Mengapa demikian? Ternyata, menurut Fuad Bawazir, di era Orde Baru, Presiden Soeharto melarang Indonesia menggunakan surat utang negara. Praktis, era ini tak pernah menerbitkan surat hutang. Nah, pihak swastalah yang banyak berhutang, sehingga hutang membengkak ketika nilai rupiah anjlok. Lapangan kerja. Di rezim ini, lapangan pekerjaan jauh lebih banyak daripada sekarang. Aneka lapangan kerja bisa dipilih, selama Anda niat bekerja. Di era ini, tak ada generasi rebahan macam sekarang. Mungkin, persaingan tenaga kerja ada, tapi untuk mencari kerja di rezim ini jauh lebih mudah. Terlebih, jika Anda punya kemampuan berlebih. Namun, sifat gengsi dari orang kita itulah yang kerap membuatnya justru jadi pengangguran di rezim ini. Perlu diingat, di rezim ini tak ada generasi rebahan. Kalau Anda mau sukses, kerja keras. Sikap Presiden Soeharto pada rakyat. Presiden Soeharto banyak diberitakan dengan tuduhan miring, terutama terkait dengan KKN. Apakah beliau seburuk itu? Ternyata tidak. Presiden Soeharto tidak seburuk itu. Justru, Presiden ini sangat memperdulikan rakyat. Menurut pengakuan ajudannya, semua surat dari rakyat Indonesia yang masuk ke kotak pos 5.000 pasti dia balas. Semua surat pasti dibaca. Beliau justru senang membaca surat dari rakyatnya. Menurut Amelia Yani, putri dari Jenderal Ahmad Yani, Presiden Soeharto selalu menyendirikan surat dari pengusaha dan rakyat. Kalau surat dari pengusaha, semuanya disortir oleh Bapak Murdiono selaku staf kepresidenan, sedangkan surat dari rakyat justru langsung ke meja presiden tanpa sortir. Itulah sebabnya, ketika Ibu Amelia Yani menulis surat pada Presiden Soeharto dengan dirinya sebagai rakyat langsung ditegur Bapak Murdiono. Cerita ini bisa Anda saksikan di channel YouTube Amelia Yani ketika mendapat kunjungan mantan guru besar UI yang tergabung dalam UI Watch. Bukti lain, yaitu sebuah cerita dari ayah saya. Dulu, ayah saya berasal dari keluarga yang pas-pasan. Dia ingin merubah nasib. Setelah lulus STM, ayah saya bekerja di bengkel kecil. Upahnya minim. Dia iseng menyurati Presiden Soeharto untuk meminta pekerjaan. Dan,
Ternyata ada balasan. Surat balasan itu dibawa oleh seorang TNI. Dari surat itulah, akhirnya ayah saya menjadi semacam tenaga honorer di PU. Dan dari pengalaman itulah, akhirnya dia mendapat pekerjaan di sebuah pabrik gula. Sebenarnya, masih banyak bukti lain yang menyatakan betapa merakyatnya Presiden Soeharto. Salah satunya bisa Anda baca di sebuah buku berjudul Soeharto Untold Stories. Buku itu mengisahkan cerita dari Jenderal Tri Sutrisno mengenai kepribadian presiden kedua ini. Tak hanya itu, seorang oposisi di era Presiden Soeharto seperti mendiang Babe Ridwan Saidi juga mengisahkan hal yang sama. Anda bisa mencarinya di channel YouTube Macan Idealis. Dan tentu saja masih banyak lagi yang tak bisa saya tuliskan di sini. Sikap Presiden Soeharto pada Presiden Soekarno. Di berbagai media sosial, dikatakan presiden ini menzalimi mantan Presiden Soekarno. Banyak sekali narasi-narasi demikian. Namun, dari sekian hujatan itu, saya justru menemukan sebuah hal yang berlawanan dengan tuduhan itu. Presiden Soeharto ternyata sangat menghargai jasa Presiden Soekarno. Itulah fakta mengapa keburukan era Orde Lama baru terungkap sekarang. Dalam pelajaran sejarah, Presiden Soekarno selalu ditulis dengan tinta emas. Semua jasanya tampak tanpa celah. Hanya satu kesalahan Presiden Soekarno yang dibahas, yaitu penyimpangan pada konstitusi. Itu pun membahasnya tanpa mengurangi atau menurunkan marwah beliau. Padahal, kala itu ada tuntutan untuk memahmilupkan Presiden Soekarno terkait hubungannya dengan peristiwa G30 SPKI. Hal ini tentu sangat sulit bagi beliau, mengingat Presiden Soeharto menganggap Pak Karno adalah orang tuanya. Akhirnya, pengasingan itu terpaksa diambil supaya Pak Karno tidak jadi dimahmilupkan. Presiden Soeharto memilih menutup aib Pak Karno dan Orde Lama daripada membukanya. Dia memilih menerima hujatan-hujatan itu daripada membuka aib mantan Presiden Soekarno. Ekonomi pada era Orba. Di era Orde Baru, ekonomi kita mengalami peningkatan. Inflasi dapat dikendalikan dan relatif stabil. Sebagian besar rakyat Indonesia sudah tidak mengkonsumsi bulgur atau makanan kuda sebagaimana yang terjadi di era Orde Lama. Mungkin, di era ini masih ada kekurangan dari segi pemerataan, namun tak bisa dipungkiri pertumbuhan ekonomi di masa ini begitu pesat. Pertanian begitu maju, sehingga kita mampu bersuasembada beras. Mungkin, sebagian generasi Z menilai semuanya disubsidi di era Orba. Namun itu tidaklah benar. Di era Orde Baru, masyarakat tidak tergantung pada subsidi. Mau itu BBM, ataupun gas LPG dan minyak tanah. Satu-satunya yang disubsidi di era ini hanya gula pasir. Sebenarnya, ongkos produksi 1 kg gula pasir itu setara dengan ongkos produksi 3 kg beras. Harga sesungguhnya sekilo gula pasir itu seharga 3 kg beras. Karena khawatir masyarakat Indonesia kekurangan gula, akhirnya harga gula disubsidi supaya setara dengan beras. Namun, penggunaan gula ini tak terlalu banyak, sehingga tidak ada pembengkakan nilai subsidi. Industri lokal berkembang pesat. Banyak pengrajin dan industri yang tumbuh di era ini, sehingga lapangan kerja begitu banyak. Industri kecil, menengah hingga besar tumbuh di era ini. Dalam perindustrian, setiap industri besar harus bermitra dengan industri kecil. Mata rantai bisnis di era ini begitu lengkap, sehingga perekonomian tumbuh pesat. Lalu, sehebat apakah pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru? Pertumbuhan ekonomi di era Orba ini begitu pesat. Angka korupsi mungkin dianggap begitu besar di era itu, dan tidak ada KPK. Namun masyarakat tak mengalami kesulitan seperti di era sekarang. Itulah faktanya. Saat itu, kita mungkin tak bebas bicara, tapi nyatanya kita tak kesulitan seperti sekarang, walau sekarang kita bisa ngoceh dengan bebas. Infrastruktur di era Orba.
Pembangunan infrastruktur mungkin tak seperti di era sekarang. Untuk pemerataan mungkin masih belum seperti sekarang. Namun, hal ini masih dapat dipahami karena pemerintah di era Orde Baru berusaha meminimalisasi hutang luar negeri. Menurut keterangan mendiang Ridwan Saidi, Presiden Soeharto tak pernah membangun dengan cara memaksakan kemampuan APBN, tinjauan untuk melakukan pembangunan begitu ketat dan terperinci. Itulah sebabnya, hingga berakhirnya era Orde Baru, hutang negara Indonesia sebenarnya adalah 0 rupiah. Hanya pihak swasta yang hutangnya membengkak. Pajak di era Orde Baru. Kalau di masa kini, mungkin audiens sebel dengan pajak. Tapi tahu gak, kalau di era Orba banyak sekali iuran atau pajak yang harus dibayar. Misal sepeda pancal atau sepeda kayu itu pun dipajakin seperti halnya STNK pada motor. Setiap kendaraan itu ada pajaknya, kecuali pedati ataupun lori. Televisi pun ada iurannya. Bagaimana penarikan iuran televisi? Iuran televisi itu berlaku bagi pemilik televisi. Di masa itu, sebagian besar orang Indonesia mempunyai televisi. Jika Anda punya 2 televisi, maka Anda dikenakan iuran untuk 2 televisi. Bagaimana menurut Anda? Mungkin saat itu sebagian masyarakat mengeluh, namun mereka tak terlalu banyak protes karena pada saat itu ekonomi sedang bagus. Selain itu, resiko untuk protes dengan kebijakan itu juga ngeri. Namun, di tahun 1990-an akhirnya iuran televisi dihapuskan pasca munculnya beberapa stasiun TV swasta, antara lain yaitu TPI, RCTI dan SCTV. Ketiga stasiun TV ini menggunakan sponsor atau pariwara sebagai pembiayaan, sehingga iuran TV pun akhirnya dihapus. TVRI berbenah dan akhirnya kini TVRI mengikuti pembiayaan melalui iklan sponsor. Condong ke blok barat, era Orba kerap dianggap buruk karena kecenderungannya yang condong ke negara barat. Sudah rahasia umum, orang Indonesia seolah didoktrin untuk anti dengan negara barat. Memang, negara barat itu bisa dibilang posesif, banyak aturan sana-sini, cerewetnya minta ampun, dan harga barangnya mahal-mahal. Itu memang saya rasakan. Mungkin, sebagian generasi Z menilai demikian. Dan sebagian orang kita pun demikian. Tapi coba pandang dari sudut yang berbeda. Kecenderungan Orba pada negara barat ini justru membuat SDM kita jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman sekarang. Benarkah, di era Orba, pernah pesawat maskapai kita tidak boleh melintasi langit Eropa dan Amerika? Alasan mereka karena pesawat kita tak layak terbang. Mungkin, awalnya ini menjengkelkan. Namun, setelah diselidiki, ternyata memang usia pesawat itu sudah melewati usia efektif, sehingga harus diperbarui. Entah itu harus upgrading atau bagaimana. Hal inilah yang membuat teknisi pesawat kita berpikir keras supaya pesawat kita bisa dikatakan layak. Dan, setelah belajar dari pengalaman itulah, akhirnya maskapai kita berbenah untuk menyediakan layanan yang baik, serta berusaha merevitalisasi pesawat komersial supaya layak terbang dan tentu saja membuat penumpang merasa nyaman. Indonesia juga pernah mendapat teguran dari Amerika, sehingga kita tak bisa merevitalisasi alutista. Karena tak bisa mendapat spare part alutista, akhirnya kita belajar membuat spare part sendiri, dan berhasil. Mungkin awalnya membeli di Singapura dengan harga lebih mahal, namun akhirnya kita bisa buat sendiri. Hal inilah yang membuat masyarakat kita di era Orba tidak sekonsumtif masyarakat sekarang. Orang di zaman Orba membeli barang sesuai kebutuhan. Jika rusak, barang itu diperbaiki sebisa mungkin sebelum membeli yang baru, karena harga barang saat itu cukup mahal. Pola hidup sederhana dijalankan di era Orba. Dari 2 contoh di atas, coba andai saat itu Indonesia condong ke China, belum tentu orang Indonesia bisa sekreatif itu. Mengapa? Karena China tak pernah peduli dengan infrastruktur di Indonesia.
Selama mereka diuntungkan, mereka akan mendukung walau infrastruktur itu tak layak. Akhirnya, kita tak tahu standar kelayakan infrastruktur terus tergantung pada China, dan jadilah kita akan lebih konsumtif. Bagaimana kenyataan sekarang? Dwifungsi TNI. Tahu apa dwifungsi TNI itu? Dwifungsi TNI itu meliputi kekuatan hankam dan juga kekuatan politik. Era Orde Baru dikenal kental dengan era militerisme karena adanya dwifungsi TNI. Apakah ini sepenuhnya buruk? Ternyata tidak. Efek dari dwifungsi TNI ini tak selalu buruk. Terbukti, kata Mahfud MD bahwa di era Orba, tak ada DPR yang korupsi. Kok bisa? Karena di masa ini, TNI juga ada di lembaga legislatif. Hal inilah yang membuat ruang DPR kerap penuh ketika sidang memutuskan undang-undang. Berbeda sekali bukan dengan di zaman sekarang. Kebijakan dwifungsi TNI ini kerap mendapat kritik pedas dari sebagian orang, termasuk seorang musisi legendaris, Iwan Fals. Mereka mengkritik tentu ada alasannya. Namun, apapun itu ternyata tak membuat fakta bahwa anggota DPR di masa itu lebih baik dari masa kini. Lalu bagaimana dengan pejabat seperti gubernur, wali kota, dan bupati? Kebanyakan jabatan itu diisi oleh purnawirawan TNI. Itulah sebabnya Orde Baru dikenal dengan militerismenya, walau nyatanya tak selamanya buruk. Namun perlu diketahui, di era Orde Lama, dwifungsi TNI pun juga ada. Gagasan dwifungsi TNI itu adalah gagasan dari mendiang Jenderal A.H. Nasution. Mengapa ada gagasan itu? Gagasan dwifungsi TNI kala itu untuk mengimbangi dominasi pengaruh PKI yang semakin mengkhawatirkan di era pemerintahan Orde Lama, terlebih ketika Presiden Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin yang justru terkenal dengan otoriternya. Dwifungsi TNI dibentuk untuk mencegah tindakan PKI yang hendak merubah Pancasila dengan haluan komunis. Kegiatan dan organisasi di masyarakat, kehidupan masyarakat di era Orde Baru ini diwarnai dengan kegiatan kemasyarakatan. Di era Orde Baru, berbagai organisasi masyarakat kita kenal. Contohnya, ada Karang Taruna, yaitu organisasi kepemudaan. Lalu ibu-ibu PKK ataupun Dharma Wanita yang kerap melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat seperti penyuluhan kesehatan ibu dan anak, ataupun berbagai kegiatan kesenian, dan ada juga Kelom Pencapir, yaitu pertandingan adu kecerdasan di kalangan petani, di desa. Ada lembaga keuangan di luar bank untuk memfasilitasi para petani seperti KUD atau Koperasi Unit Desa. Di era Orba, kegiatan itu begitu banyak dan dominan di desa-desa, itulah sebabnya hubungan sosial di masyarakat di era itu jauh lebih baik daripada sekarang, karena masyarakat sekarang terkena pengaruh gadget. Penembak misterius atau yang dikenal dengan sebutan Petrus begitu populer di kalangan generasi tahun 80 dan 90-an. Kelompok ini bergerak dalam senyap dan sangat rahasia. Sasaran utama kelompok ini sebenarnya adalah preman-preman. Namun, terkadang tugas dari Petrus adalah melenyapkan penjahat kambuhan yang sudah lebih dari 3 kali keluar masuk penjara, dan biasanya penjahat itu begitu bengis. Mereka bergerak begitu cepat dan bersih. Tak hanya itu, kelompok kriminal yang meresahkan masyarakat pun tak luput dari sasaran Petrus. Itulah sebabnya, di era Orde Baru tak ada orang bertato yang berani menunjukkan tatonya, karena terkadang dari sebuah tato, orang itu jadi sasaran operasi pembersihan preman. Karena itu, di era Orde Baru suasana lingkungan begitu aman. Anda keluar malam, tetap aman. Bagaimana dengan geng motor? Di era Orde Baru tidak ada geng motor. Kalau ada, berarti mereka bunuh diri. Karena adanya Petrus, Orde Baru kerap dianggap sebagai orde yang mengerikan. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya menilai keberadaan Petrus ini juga punya sisi positif dalam menegakkan keamanan dan ketertiban, walau terkesan horor. Perlakuan pada Ekstapol G30 SPKI.
Khusus untuk Tapol yang satu ini, Orde Baru begitu membencinya. Mengapa hal itu terjadi? Karena kekejaman PKI itu melebihi batas. Pelanggaran HAM berat kerap dilakukan di dua pemberontakannya, yaitu tahun 1948 dan 1965. Di era Orde Baru, keluarga eks-Tapol ini menerima perlakuan yang luar biasa menyakitkannya. Sekolah tak bisa leluasa, tak bisa jadi pegawai negeri, dan juga tak mudah untuk pindah rumah. Mungkin, inilah konsekuensi berat yang dialami oleh keluarga mantan eks-Tapol PKI. Hal ini tak dirasakan oleh mantan eks-Tapol lain seperti mantan anggota DITI dan Permesta. Hal inilah yang mungkin memicu dendam dari sebagian eks-Tapol PKI yang masih hidup, sehingga pemutar-balikan fakta sejarah pun kerap beredar di media sosial. Mungkin, itu adalah contoh dari pengalaman yang saya rasakan di era Orde Baru. Sebenarnya, masih banyak yang belum tertulis. Setidaknya, semoga tulisan ini mampu membuka wawasan, terutama untuk anak-anak generasi Z mengenai gambaran kehidupan di era Orde Baru. Dengan konten ini, saya mengajak pemirsa untuk berpikir bijak. Di semua rezim itu tak ada yang sempurna. Semua ada plus minusnya. Alangkah baiknya kita belajar dari masa lalu untuk memperbaiki peradaban kita di masa depan. Terima kasih.